Rizik dan Bahar tidak pantas menyebut dirinya Panglima Revolusi, apalagi ulama, karena perbuatan mereka yang memalukan. Karena itulah sandiwara yang mereka mainkan seperti mobil terbakar dan kiriman kepala anjing itu gak laku jadi berita di media sosial. Orang udah banyak yang gak percaya pada mereka. Mereka dianggap pembohong. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Sahabat Rama Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu ada seorang pegiat media sosial juga, yaitu Denny Siregar, itu memberikan respon atau tanggapan siapa sebenarnya si Rizik Syihab dan si Bahar bin Smith ini. Nah, seperti apa gerakan-gerakannya dan seperti apa yang dia inginkan dari proses-proses yang dia lakukan selama ini. Yang ada yang seperti menjual agama lah, seperti apa. Nah, itu banyak sekali muncul di media sosial sahabat-sahabat. Nah, karena ini hangat di media sosial sehingga saya mencoba mau memperlihatkan lagi kembali seperti apa pandangan dari Denny Siregar ini sekaitan dengan dua orang yang dianggap selama ini kalau bisa dikatakan kontroversi karena sering muncul dengan gaung agama dan mengkonsolidasikan orang dengan agama itu tadi. Tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu kita lihat videonya. Kemarin Bahar Smith dipanggil oleh Polda Jabar, langsung dijadikan tersangka dan dia ditahan. Dan persis seperti Rizik Syihab dulu, Bahar membawa puluhan pasukannya ke Polda Jabar dengan 1000 yel-yel pembawa semangat dan intimidasi kepada aparat hukum. Bahkan sehari sebelum datang memenuhi panggilan Polda Jabar, Bahar Smith dan kawan-kawannya sudah mengarang cerita halu duluan, yaitu pesantren mereka dikirimi kepala anjing sebagai bentuk ancaman. Ini mirip banget dengan sandiwara Rizik dulu yang mendadak katanya mobilnya dibakar sebagai bagian dari ancaman kepada dirinya. Permainan terzolimi ini polanya persis sama untuk menaikkan tensi bahwa mereka mendapat intimidasi. Dengan sandiwara kepala anjing dan mobil terbakar ini, harapannya akan membangkitkan perlawanan dari pengikut mereka yang bodoh-bodoh dan fanatik itu. Bahar Smith dan Rizik ingin terlihat sebagai pahlawan revolusi, berani melawan sistem pemerintahan, dan kelak perlawanan akan meluas dengan mereka sebagai pimpinan perang. Bahar Smith dan Rizik Syihab ingin mengikuti model perlawanan ala Ayatullah Khomeini di tahun 1981 di Iran. Sebelum tahun 1981, Iran dipimpin oleh Shah Reza Pahlavi, raja yang zolim dan sewenang-wenang. Shah Reza bahkan menekan para ulama dan membunuh beberapa santri supaya membuat mereka takut. Bukannya takut, perlawanan keras malah muncul dari kelompok agamawan dan terjadilah revolusi besar di Iran yang menjatuhkan Shah Reza Pahlavi dengan Ayatullah Khomeini sebagai pemimpin besarnya waktu itu. Cuman Bahar dan Rizik lupa, mereka bukan Ayatullah Khomeini. Ayatullah Khomeini dikenal oleh pengikutnya sebagai orang yang lurus dan bersih. Kalau Rizik lebih dikenal dengan chat seksnya bersama Firza. Sedangkan Bahar Smith dikenal karena menendang anak-anak sampai mereka terluka. Label ulama mereka rontok seketika karena kasus-kasus itu, sehingga banyak orang yang dulu mendukungnya mulai menjauh. Rizik dan Bahar tidak pantas menyebut dirinya Panglima Revolusi, apalagi ulama, karena perbuatan mereka yang memalukan. Karena itulah sandiwara yang mereka mainkan seperti mobil terbakar dan kiriman kepala anjing itu gak laku jadi berita di media sosial. Orang udah banyak yang gak percaya pada mereka. Mereka dianggap pembohong sehingga dukungan pada mereka semakin kesini semakin longgar katanya. Cara yang polanya sama. Selain mencoba memancing keributan dengan mobil terbakar,
atau kiriman kepala anjing itu adalah dengan pengerahan massa. Ini pola umum dari kelompok mereka dan bukan saja di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Pengerahan massa ke Polda Jabar adalah bagian dari intimidasi kepada aparat untuk menunjukkan bahwa mereka punya kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Masanya ya orang-orang yang bodoh dan militan itu yang kemarin tertangkap kamera sedang mencium kaki Bahar Smith. Orang-orang ini sudah tercuci otaknya lewat jualan gelar Habib dan cucu Nabi. Orang-orang yang tidak berpendidikan dan rata-rata pengangguran. Model orang seperti inilah yang gampang dicuci otaknya dan dijadikan pengikut oleh mereka. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih memalukan yang tidak terlihat oleh mata dari pengerahan massa itu. Pengerahan massa menunjukkan bahwa orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab itu insecure atau tidak percaya diri. Mereka harus selalu dikelilingi oleh banyak orang yang memuja mereka, mendukung mereka, menjadi pagar mereka. Karena kalau sendirian, mereka itu seperti telanjang. Bahar Smith, di balik teriakan-teriakannya yang dibangun seolah-olah dia adalah seekor singa yang garang. Sebenarnya kalau sendirian, dia itu seperti kucing yang habis kehujanan. Kesepian karena selalu merasa tidak aman atau paranoid. Karena itulah dia butuh ada gerombolan orang di sekitarnya yang membuatnya merasa seolah-olah dirinya itu besar. Cobalah bandingkan dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama waktu di pengadilan. Dia datang sendiri dan hanya diikuti oleh beberapa orang pengacaranya untuk membantu masalah hukumnya. Ahok tidak perlu bawa puluhan bahkan ratusan supporter untuk menekan pengadilan. Kalaupun ada supporter yang datang, mereka menunggu di luar dan tidak dimobilisasi secara sistematis. Ahok juga tidak perlu teriak-teriak memberi semangat supporter. Dia bahkan menerima hukumannya dengan menundukkan badannya di depan hakim dalam-dalam. Mental seorang Rizik Syihab, seorang Bahar Smith memang beda kelas dengan mental Ahok. Meskipun Bahar sudah mendandani dirinya dengan rambut panjang pirang yang sering disebut orang dengan nama Bu Cherry atau Bule Chat sendiri. Tapi di dalam dirinya dia adalah anak kecil dan manja yang butuh perhatian. Lihat saja ceramahnya yang teriak-teriak. Persis seperti anak manja yang minta perhatian karena suka dengan mainan. Saya lihat perbedaan Bahar Smith dan Ahok waktu menghadapi kasusnya. Jadi teringat dengan kata-kata Soekarno, presiden pertama kita. Soekarno berkata, bebek berjalan berbondong-bondong, burung elang terbang sendirian. Dan melihat Bahar Smith membawa puluhan pengikutnya ke Polda Jabar, saya kok merasa seperti melihat bebek yang datang berbondong-bondong ya. Dan di belakang bebek ada bohir yang menggiring mereka menuju kandangnya tempat mereka. Nah itu tadi sahabat-sahabat. Jadi si Denny Siregar itu dengan lantangnya mengupas tuntas siapa si Rizik Syihab dan si Bahar bin Smith ini. Tetapi pada dasarnya yang kita mau ambil dari apa yang disampaikan oleh si Denny Siregar adalah bahwa kita yang belum terpapar dengan pemahaman-pemahaman yang seperti itu atau belum terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang seperti yang dimaksud oleh Denny Siregar, misalnya ikut-ikutan hanya karena doktrin agama, lantas kita mau mencoba ikut masuk ke dalam rombongan-rombongan orang-orang yang semacam itu. Yang pada intinya bahwa jangan karena jubah, jangan karena ayat-ayat yang dipublikasikan atau diucapkan orang lantas kita dengan begitu mudahnya mau mengikuti apa yang dia sampaikan dan menelan mentah-mentah bahwa apa yang dia sampaikan itu 100% itu benar. Harus perlu pengkajian, harus perlu analisa supaya kita tidak sesat pikir, sahabat-sahabat. Nah, itu yang substansi yang disampaikan oleh Denny Siregar. Kemudian sekaitan dengan penilaian ini juga, memang akhir-akhir ini kalau kita mau melihat banyak sekali skenario-skenario orang dalam kerangka itu tadi. Kalau bukan popularitas yang dia cari, ya itu tadi, dia hanya sekedar memanfaatkan dan mencari uang dalam kerangka untuk ya menghidupi dirinya.
Nah, hanya karena berkedok surban, agama, kemudian atas nama Habib, Habaib. Nah, itu semua yang harus kita lihat secara teliti, sahabat-sahabat. Karena ini akhir-akhir ini betul-betul menggila, sahabat-sahabat ya. Banyak sekali yang muncul di media sosial yang kalau kita pikir itu memang di luar nalar kita, yang mengatasnamakan agama itu, sahabat-sahabat. Nah, ini penting untuk kita lihat semua. Saya kira ini pembelajaran untuk kita semua agar kita tidak mudah terprovokasi, mudah ikut-ikutan kepada orang-orang yang seperti itu, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ya niatnya baik-baik saja. Tetapi kalau misalnya dia hanya jual karena uang atau cuan atau untuk dapat kekayaan dari proses itu, saya kira ini betul-betul tidak bisa diikuti. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.